Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara saya ajak semuanya membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di pertangyangan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 13 Agustus 2023. Terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 dan bacaan dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 5. Diikat oleh topik atau tema menjadi berkat di dalam Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan gabe pasu-pasu marhite panupahion ni debata. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Topik khotbah Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertangyangan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 13 Agustus 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu menjadi berkat di dalam Tuhan. Gabe pasu-pasu marhite panupahion ni debata. Saudara, cerita tentang seorang perwira yang datang pada Yesus memohon minta kesembuhan untuk hambanya, termasuk salah satu dari cerita yang paling menarik dalam Perjanjian Baru. Siapakah perwira, atau dalam bahasa Gerika disebut ekatontorksos, dalam bahasa Inggris disebut centurion. Siapakah dia dalam khotbah ini? Saudara, dalam satu pasukan elit tentara Romawi, masing-masing terdiri dari 100 orang prajurit dalam tiap satu bagian. Ke-100 orang prajurit ini dipimpin oleh komandan, yakni seorang perwira tinggi.
Pasukan inilah yang bertanggung jawab terhadap keamanan, ketertiban, terhadap stabilitas. Makanya seorang komandan pasukan atau perwira seperti ini haruslah benar-benar mampu memimpin dan memberi komando. Haruslah benar-benar berdisiplin, teguh dalam pendirian, tegas, dan juga berhati-hati dalam memberi perintah. Mereka harus siap perang setiap saat untuk mempertahankan tiap jengkal tanah yang mereka duduki. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita dapat mengenali, dapat mengidentifikasi sekarang bahwa perwira yang saat ini datang menghampiri Yesus itu adalah perwira yang paling baik tentunya. Paling disegani, dihormati, punya reputasi yang tinggi dalam soal perang, dalam soal serang menyerang, dan menjaga keamanan. Orang ini pasti pejabat teras, punya jabatan militer yang strategis dalam jajaran angkatan bersenjata Romawi. Kekuasaan dan wewenang dan wibawa orang ini nggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Bukan tanggung-tanggung. Dia adalah kaum elit dan sekali lagi dia orang yang terhormat dan disegani. Saudara, orang yang seperti ini lah hebatnya sekarang dalam khotbah ini datang kepada Yesus. Tidak banyak orang yang seperti ini hebatnya yang dicatat dalam Alkitab. Kalau seorang yang hebat seperti ini dicatat dalam Alkitab, Bapak Ibu, itu berarti dirinya patutlah memiliki keistimewaan dan keluar biasaan dan punya daya tarik yang tinggi. Kalau namanya ditulis dalam Alkitab, itu berarti banyak yang harus ditiru, dipelajari, diteladani dari dalam dirinya. Seperti siapa lagi selain perwira ini? Ada yang lain. Nah, kita catat misalnya Zakheus, kepala pemungut cukai dalam Lukas pasal 19, yang rindu melihat Yesus sehingga dia memanjat pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, Zakheus, turunlah, saya akan singgah di rumahmu. Dan dia bertobat. Juga Cornelius dalam Kisah Rasul pasal 10, seorang perwira pasukan Itali. Dia orang yang saleh, serta dan seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara, ketika perwira yang disebut dalam khotbah ini menghampiri Yesus, dia memohon untuk kesembuhan hambanya. Pada ayat 6, dia mengatakan, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Dan Yesus langsung meresponi pada ayat 7, aku akan datang menyembuhkannya. Nah, perwira itu bilang kepada Yesus, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, saudara, Yesus begitu heran, takjub melihat sikap kerendahan hati perwira, dan bahkan melihat iman kepercayaan perwira ini kepada Yesus. Sampai-sampai Yesus mengatakan kepada orang banyak yang mengikutinya pada ayat 10, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dan pada ayat 13, lalu Yesus langsung berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, topik atau tema minggu ke-10 sesudah Trinitatis 13 Agustus 2023 menyerukan menjadi berkat di dalam Tuhan. Gabe pasu-pasu marhite panupahion ni debata. Inilah yang dilakukan oleh Yesus dalam khotbah ini, meresponi permintaan sang perwira itu. Dan seruan topik minggu inilah juga yang dilakukan, diterapkan oleh perwira untuk memperjuangkan hambanya yang sedang terbaring karena sakit keras. Nah, bagaimana dengan kita saat ini, Bapak Ibu? Saat kita sedang mendengar khotbah ini, dapatkah kita menjadi berkat di dalam Tuhan? Gabe pasu-pasu dohita marhite panupahion ni debata.
Saudara, mari kita dalami khotbah ini. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanyaan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 13 Agustus 2023 dihubungkan dengan topik atau tema minggu menjadi berkat di dalam Tuhan. Gabe pasu-pasu marhite panu pahion nidia bata. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Apa yang harus kita tiru, kita teladani dari sikap sang perwira ini dalam hidup kita sehari-hari? Ada banyak Bapak Ibu. Pengajaran pertama, peduli terhadap bawahannya. Saudara, pada zaman Kekaisaran Romawi, hampir semua rumah tangga memiliki hamba, budak, atau pelayan. Apalagi orang-orang besar seperti perwira ini, pastilah memiliki budak atau hamba. Menurut kebiasaan pada waktu itu, seorang hamba budak itu sama sekali tidak berharga Bapak Ibu di mata majikannya. Mereka tidak punya harga diri, tidak punya status, tidak dihargai hak asasi manusia, HAM-nya. Tidak ada orang yang memperhatikan seorang hamba saat mereka sedang lapar, sedang menangis, sedang sakit, atau sedang tertimpa musibah. Filsuf Aristoteles menggambarkan budak tidak lebih daripada barang atau alat untuk bekerja. Tidak ada bedanya dengan kuda, dengan kerbau yang dapat digunakan untuk bekerja. Seperti itulah budak. Filsuf lain seperti Faro misalnya lagi menggambarkan 3 alat pertanian yang dikenal oleh orang Romawi. 1, yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan manusia, itulah budak. 2, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa berkomunikasi dengan manusia, itulah hewan. Yang ketiga, yang bisu, itulah benda-benda atau cangkol misalnya, mesin dalam pertanian misalnya. Nah, itulah. Jadi budak Bapak Ibu setaraf dengan hewan, dengan benda-benda mati. Saudara, bagi orang Romawi, budak yang sudah tua, apalagi sakit-sakitan dan tidak produktif lagi, maka mereka bisa dibuang begitu saja atau dijual saja. Bisa dibiarin mati atau membusuk, bahkan bisa dibunuh begitu saja. Saudara, inilah kehebatan sang perwira komandan Romawi dalam khotbah ini. Justru kebalikan-kebalikan yang biasa terjadi dilakukan oleh orang Romawi lah sikapnya terhadap hamba atau budaknya. Komandan ini tidak menganggap bawahannya, budaknya, hambanya, pelayannya itu seperti atau sama dengan binatang, sama dengan benda mati atau orang yang tidak berharga. Meskipun sakit parah saat ini, justru sebaliknya, perwira ini sangat mengasihi, memperhatikan, memperdulikan, memperjuangkan nasib budaknya, anak buahnya, pelayannya. Saudara, sikap sang perwira Romawi dalam khotbah ini menjadi pelajaran tiruan teladan bagi kita. Kenapa? Realitas sering kita saksikan. Betapa banyaknya atasan, kepala, bagian, komandan yang sekarang kita sebut itu bos, yang tidak peduli terhadap keadaan, keluhan, penderitaan, air mata dari anak buahnya. Malahan banyak di antara atasan, di antara komandan yang sengaja menindas, menambah-nambahin penderitaan, keluhan, pergumulan bawahannya, anak buahnya. Banyak caranya. Mungkin saja dengan menekan-nekan, menghambat kenaikan pangkat mereka, menolak promosi jabatan mereka. Baik sekali apabila Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saat ini adalah atasan, pemimpin, komandan dalam berbagai-bagai lapangan kerja, maulah peduli terhadap penyakit, penderitaan, pergumulan bawahanmu, anak buahmu. Pakailah jabatanmu, pangkatmu, kedudukanmu yang tinggi itu untuk menolong, meringankan beban-beban orang lain, mensejahterakan bawahanmu, hargailah mereka. Nah, semoga saudara menjadi berkat di dalam Tuhan. Sebagaimana seruan topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 13 Agustus 2023 ini. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, jangan malu dan jangan sembunyikan identitasmu. Saudara,
ketika perwira ini datang menghampiri Yesus, dia jelas sekali mengatakan identitas dan pribadinya, bahwa dia seorang bawahan di ranah militer Romawi. Sebagaimana ayat 9, aku sendiri seorang bawahan dan bawahku ada pula prajurit, katanya. Saudara, dia tidak takut menghampiri Yesus meskipun sebagai seorang pejabat teras militer Romawi. Dia tidak takut diadukan orang sebagai pejabat militer karena minta pertolongan atau mau kerjasama dengan Yesus. Yesus pada saat itu dibenci banyak orang, dibenci oleh tokoh-tokoh agama Yahudi dan lain-lain. Dia tidak seperti Nikodemus pada Yohanes pasal 3 yang harus datang di malam-malam hari supaya jangan diketahui orang. Yang perwira ini tidak perlu menjaga-jaga jabatannya. Dia tidak takut dicopot diganti karena bersekongkol dengan Yesus untuk memperjuangkan hambanya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dewasa ini, jangan-jangan ada saja pejabat yang Kristen, penguasa-penguasa Kristen, pemilik usaha, bisnis yang tidak mau terang-terangan mengaku dirinya pengikut Kristus, yang menyembunyikan agamanya, menyembunyikan iman kepercayaannya. Nah, semoga saya salah dalam hal ini. Semoga. Mereka yang seperti ini berusaha menyembunyikan kekristenannya di hadapan banyak orang. Mereka ini takut. Pegang Alkitab saja pun malu dilihat orang. Nah, selain itu, tidak jarang ada banyak orang Kristen yang menggunakan ilmu-ilmu selamat atau taktik-taktik khusus untuk melindungi jabatannya, kuasanya, usahanya, bisnisnya. Saudara, jika Tuhan berkenan, Tuhan akan melindungi, menjaga, memelihara dirimu dan jabatanmu, hakmu, kuasa yang kamu miliki itu, sehingga kamu tetap akan selamat. Meski semua orang tahu bahwa kamu pengikut Yesus, pengikut Kristus, Kristen, kuasa Tuhan sungguh kuat dan jauh melebihi hebatnya usahamu menjaga dirimu, menjaga jabatanmu dari serangan-serangan apapun. Jauh lebih kuat Tuhan itu, Bapak Ibu. Gak usah kamu takut dengan itu semua. Jika Tuhan mau, apapun kata orang tentang jabatanmu, termasuk rencana jahat mereka untuk menjatuhkanmu, semua itu akan gagal, tidak akan diizinkan oleh Tuhan karena Tuhan memelihara dirimu. Sebaliknya, meski segala usaha kamu lakukan menjaga jabatanmu, itu akan goyang. Saudara akan jatuh kalau Tuhan tidak berkenan lagi untuk menjaga jabatanmu itu. Oleh karena itu, ingat dan pedomanilah ini. Jangan korbankan imanmu, keyakinanmu, kepercayaanmu, agamamu demi sebuah jabatan atau pangkat atau kedudukanmu. Jangan. Dengan jabatan yang sedang kamu sandang saat ini, jagalah dirimu agar tetap dan senantiasa menjadi berkat di dalam Tuhan. Sebagaimana topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 13 Agustus 2023. Semoga ke depan ini jabatan dan kedudukanmu semakin diberkati, semakin naik, semakin tinggi oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, jadilah kita semua rendah hati dan saling melayani. Saudara, ketika perwira ini meminta Yesus menyembuhkan anak buahnya, hambanya, Yesus langsung meresponi permintaannya dan berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 7. Bagaimana sikap perwira itu atas rencana dan respons Yesus yang mau datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya? Bagaimana? Meski dia seorang perwira, pejabat teras militer Romawi, seorang yang terhormat, namun dia merasa dirinya jauh lebih rendah dibandingkan dari diri Yesus. Dia merasa dirinya tidak pantas menerima seorang seperti Yesus. Dengan catatan, bukan karena dilatar belakangi, karena dia takut akan jabatannya dicopot oleh komandannya. Bukan. Dia sangat menyadari siapa dirinya. Dia hanya sebagai orang kafir, berdosa. Sedangkan Yesus, orang Yahudi, orang suci. Dan apalagi, Yesus itu adalah Tuhan Allah pula. Nah, itu sebabnya dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, apa yang kita lihat di sini? Ada dua. Pertama,
Inilah kerendahan hati dari perwira ini. Dia tidak paksa Yesus untuk menyembuhkannya, untuk datang ke rumahnya. Meskipun itu bisa saja dia lakukan sebenarnya. Dengan lewat mengirim kepada Yesus misalnya surat perintah. Bisa saja, itu sah-sah saja. Tetapi dia tidak angkuh, tidak sombong, tidak menggunakan kuasa dan hak jabatannya untuk Yesus. Saudara, inilah kerendahan hati perwira itu. Nah, bagaimana para pejabat kita saat ini? Jangan-jangan ada saja pejabat yang menganggarkan kehebatannya, kuasanya, wewenang yang dia miliki. Sehingga ada saja pejabat yang mau mengatur-atur gereja, mengatur-atur hamba Tuhan, pendeta, perhalado, dengan dalih karena dia seorang pejabat. Nah, inilah pejabat yang sombong. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara atau pendengar khotbah ini adalah seorang pejabat, rendah hatilah amang inang di hadapan Yesus, di hadapan atau di tengah-tengah gereja, dan di hadapan hamba-hambanya Tuhan. Ya, janganlah kiranya sok-sok hebat, karena saudara itu seorang pejabat. Tuhan akan semakin memberkatimu. Yang kedua yang kita lihat di sini, saling melayanilah. Saudara, kita harus belajar dari perwira ini dan hambanya. Selama ini si hamba atau si budak itulah yang melayani perwira ini dan keluarganya. Nah, sekarang si perwira inilah sebaliknya yang melayani hambanya hingga membawa hambanya ini, memperjuangkan hambanya ini sampai kepada Yesus agar disembuhkan oleh Yesus dan berhasil. Hamba itu sekarang sembuh. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, orang yang tinggi statusnya melayani orang yang rendah statusnya. Mereka saling melayani. Si hamba melayani si perwira dan keluarganya di saat-saat lain. Tetapi ada kalanya si perwira juga lah melayani si hamba atau si budak seperti dalam khotbah ini. Di sini kita belajar yang merasa dirinya kecil, miskin, hina, dan tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Jangan minder. Anda juga dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Yang merasa dirinya sebaliknya orang besar, orang kaya, orang kuat secara ekonomi, dia konglomerat. Maka Bapak Ibu, Anda jangan sombong dengan hartamu, dengan kuasamu, dengan usahamu yang berjalan maju. Tetapi layanilah Tuhan. Layanilah sesamamu lewat hartamu, lewat kuasa yang ada padamu, lewat berbagai-bagai kemampuan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Amin Bapak Ibu. Itulah seruan topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 13 Agustus 2023, menjadi berkat di dalam Tuhan. Gabe pasu-pasu marhite panupahyone debata. Pengajaran yang keempat. Tugas kita saat ini, bawalah orang-orang lumpuh kepada Yesus. Saudara, pada zaman-zaman akhir ini di tengah-tengah dan di antara kita sendiri, banyak orang yang mengalami kelumpuhan-kelumpuhan toh. Dan itu terjadi karena berbagai-bagai akibat. Bisa kelumpuhan itu terjadi karena kemiskinan, karena krisis ekonomi, karena menghadapi krisis pekerjaan, karena kena PHK. Maka mereka menjadi lumpuh. Atau mungkin lumpuh karena penyakit jasmani dan rohani, karena stres, karena stroke, dan lain-lain. Banyak di antara rakyat yang menderita karena sulit mensuplai bahan-bahan kebutuhan sehari-hari karena harga-harga bahan-bahan pokok tidak seimbang dengan keadaan keuangan mereka. Banyak para pengusaha, pebisnis yang sulit mengembangkan usahanya. Jangankan mengembangkan usahanya sulit, malahan mempertahankan usahanya pun susah. Akibatnya banyak yang bangkrut, tiga-tiganya nggak laris. Mereka lumpuh secara ekonomis, secara keuangan. Banyak pegawai-pegawai mereka dirumahkan. Di mana-mana banyak keluarga-keluarga suami atau istri yang lumpuh Bapak Ibu, tidak berbahagia, rusak, atau disebabkan oleh berbagai-bagai masalah, sebab dan lain-lain. Sekarang oleh khotbah ini kita disadarkan, inilah tugas kita semua pendengar khotbah ini. Inilah tugas kita orang-orang percaya, bawalah orang-orang lumpuh itu kepada Yesus.
Bawalah kepada Yesus. Sekecil apapun usahamu untuk membantu mereka, maka engkau sudah mampu mengaplikasikan topik minggu ke-10 sesudah Trinitatis 13 Agustus 2023 dalam dirimu sendiri yang mengatakan menjadi berkat di dalam Tuhan. Gabe pasu marhite panupahyoni debata. Nah, marilah kita syukuri segala berkat yang diberikan Tuhan bagi kita, sehingga kita mampu menjadi berkat di dalam Tuhan. Wah, terpujilah nama Tuhan untuk semuanya itu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-10 sesudah Trinitatis 13 Agustus 2023 dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 ini, agar semakin banyak orang yang mau menjadi berkat di dalam Tuhan. Gabe pasu marhite panupahyoni debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti pada pertanyaan minggu ke-10 sesudah Trinitas buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah saat ini bagi kami semua pendengarnya. Biarlah kami, Tuhan, memiliki kerendahan hati seperti perwira ini yang begitu rendah hati dan mau memperjuangkan saudaranya, temannya, apalagi hambanya, supaya sehat sembuh dari penyakitnya. Sadarkan kami, hanya karena dengan datang kepada Yesuslah, maka Tuhan akan menjawab semua tantangan persoalan kemelut hidup dan bahkan menyembuhkan kami dari berbagai-bagai sakit penyakit duniawi dan rohani. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini supaya khotbah ini dapat teraplikasi di dalam diri setiap pendengarnya. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Amin.